Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang ustadz dan seorang kiai plus ustadz. Ini saking kentalnya membela Ba'alawi sampai mengatakan kalau Ubaid itu butuh verifikasi kitab zaman atau yang mendekati katanya. Maka Syamsul Qadir Jailani pasti batal. Jangankan Syamsul Qadir Jailani katanya. Bahkan Siti Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan wal Husain kalau pakai kitab sezaman atau yang mendekati maka gagal sebagai cucu Nabi katanya dan putra Nabi katanya. Ini kok tambah bodoh ini. Masya Allah. Jangan samakan Ubaidillah yang dicantolkan kepada Ahmad itu dengan Syamsul Qadir Jailani ataupun dengan Siti Fatimah dan Sayyidina Al-Hasan wa Sayyidina Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhum wa alaihimussalam. Lain itu. Kalau Ubaid ini tokoh fiktif, kalau Syamsul Qadir Jailani itu tokoh historis, tokoh terkenal. Apalagi Siti Fatimah, Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Jangan disamakan demi membela Ba'alawi kok sampai segitunya. Hampir-hampir ini. Hampir-hampir dolalah ini. Saya katakan, yang mencatat dulu di masa sahabat itu dari hadis-hadis yang keluar dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dari cerita Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah, dari terus ke Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Itu adalah ada sahabat yang menulis di sebuah lembaran yang manuskripnya tetap ada sekarang. Kalau bahasa Arabnya itu berupa sahifah. Itu ada sahabat namanya Samurah bin Jundab. Wafat tahun 60 Hijriah. Itu tuh menulis. Juga ada lembaran Jabir bin Abdullah. Wafat tahun 78 Hijriah, itu menulisnya. Juga Nabi bin Syarid Al-Ashja'i, Al-Kufi, itu manuskripnya ada itu. Menulis juga tentang tokoh historis yang namanya Siti Aisyah, Siti Fatimah dengan Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Begitu. Juga ada sahifahnya, tulisan lembaran kertasnya Al-Ashaj. Beliau dilahirkan di masa Sayyidina Abu Bakar. Menulis. Jadi jelas kitab zamannya ada. Juga Syamsul Qadir Al-Jailani itu tokoh historis. Apa buktinya? Punya murid namanya Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan Al-Basanil Imam Kutub Al-Ma'arib Al-Wali Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Saleh Musa Al-Alawi Al-Hasani. Coba kita lihat di Bad'ul Alaqah atau Al-Istibsar fil Ansab Sahifah 185. Juga Imam Yusuf Al-Baghdadi, itu santrinya juga mengatakan sami'tu nasab Syamsul Qadir Al-Jailani min Ahmad bin Qafarjal itu. Juga yang melalui simak itu coba lihat di kitab Bahjatul Asrar Sahifah 173. Al-Allamah Ali bin Yusuf As-Santofi wafat tahun 713 Hijriah berkata, akhbarana al-faqih as-sayyid Ahmad
bin Hasan al-Baghdadi qala akhbarani Qadil Qudat Abu Saleh Nasr qala akhbarani walidi Abdul Razzaq qala sa'altu walidi Abdul Qadir al-Jailani an nasabihi faqala ana Abdul Qadir Jailani bin Abi Saleh Musa Jangki Dausat bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid. Oh, terus sampai Al-Hazani. Begitu. Jadi jelas lain nasabnya Syekh Abdul Qadir Jailani dengan nasabnya Ba'alawi ini. Syekh Abdul Qadirnya tokoh historis, Ubaid ini atau Ubaidillah ini tokoh fiktif. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun Anda berada. Ada seorang kiai yang katanya dari Madura, ya, mengeritik video yang Al-Fakir sampaikan, lalu sampai mengatakan saya ini bodoh katanya. Kemudian saya hampir menyesatkan banyak orang hanya karena terlalu membela Ba'alawi. Lalu dengan sombongnya dia mengatakan Ubaidillah tokoh fiktif. Setelah Al-Fakir dengarkan dalil-dalil yang beliau paparkan, saya kira itu bisa meluruskan video yang telah saya sampaikan. Alhamdulillah, ketika saya salah dan diluruskan, alhamdulillah. Ternyata setelah saya dengarkan dengan seksama dalil yang dia sampaikan, ini malah ngajak ngulang lagi, guys. Kita jauh-jauh dari Probolinggo sudah nyampe ke Banten, dia malah pembahasannya masih di Pasuruan. Ngopinya kurang jauh. Dia belum tahu apa saja yang telah disampaikan oleh Ibnu Sarman, maksudnya Mas Imaduddin, ya. Jadi lucu sih. Gini, kalau pemain baru ya seperti ini akhirnya. Jadi kalau memang mau meluruskan, ya mbok yo ngaca dulu. Maksudnya itu tonton dulu video-video Imaduddin, dalilnya apa saja, ya. Apa saja yang telah disampaikan Imaduddin. Jangan kemudian muncul-muncul saya dikatakan bodoh, Ubaidillah dikatakan fiktif dan lain sebagainya. Saya kira dengan dalil yang keren gitu ya, ternyata ya sama saja. Kalau memang ada waktu untuk berdiskusi, monggo. Saya layani, toh sama-sama suku Madura. Monggo gitu. Bukan hanya lewat di belakang layar saja. Ini sudah pembahasannya jauh di Banten, ini malah nggak masih di Pasuruan pembahasannya. Mungkin itu ya yang bisa Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali ya dengan channel kesayangan kita, Ujar Channel. Barusan saya menayangkan video dari Ustadz Wafi ya, yang mengkanter statementnya Ki Abdul Ghalib dari Madura. Sepertinya kayak seperti itu. Dia mengatakan bahwasanya ketika ini sebenarnya ya ada statementnya Ustadz Wafi yang diluruskan oleh, kalau saya lihat diluruskan oleh Ki Abdul Ghalib dari Madura, itu meluruskan statementnya Ustadz Wafi gitu loh. Di situ ada perkataan sangat buruk sekali gitu loh. Tetapi sekarang itu cenderung Ustadz Wafi itu merendahkan Kiai Abdul Ghalib itu, yang katanya oh ya sih siap, si Ustadz Wafi kan seorang debater ya, jadi mungkin dia lebih pintar dari Ki Abdul Ghalib, mungkin seperti itu. Dan Abdul Ghalib katanya sih pembahasan barusan, pelurusan statementnya Ustadz Wafi itu barusan katanya itu masih ya di bawah rata-rata lah gitu loh. Jadi Ustadz Wafi itu sudah di pembahasannya jaraknya itu ada di Bandung, masih beliau Kiai Abdul Ghalib itu masih di Pasuruan, jadi jauh ilmunya, kayaknya seperti itu dari statementnya Ustadz Wafi.
Suruh ngaca sih sama Ustadz Wafi itu. Ki Abdul Ghalib itu suruh ngaca, suruh ngopi yang jauh. Wow, Ustadz Wafi. Dan beliau menantang kalau seumpamanya mau diskusi dengan Ustadz Wafi, Ustadz Wafi itu eh, mau lah gitu lah, mau, jangan di belakang layar aja katanya seperti itu. Wow, 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 wow. Wah, aku repot wong pinter-pinter seperti ini tuh. Kita sama-sama suku Madura katanya. Jadi, wah, tantangan Ustadz Wafi untuk Yahya Abdul Ghalib. Suruh ngaca lagi, Ki Abdul Ghalib tadi itu. Suruh ngaca, suruh yang jauh ngopinya. Karena mungkin dilihat dari kata-katanya ya, barusan narasinya itu cenderung ya, ya ilmunya ya masih di bawahnya Ustadz Wafi gitu. Seolah-olah seperti itu dilihat dari statementnya ya. Menurut saya statementnya Ki Abdul Ghalib santai dan menusuk ya. Juga penjabarannya enak juga didengarkan. Logis gitu loh. Kalau musuh debater seperti Ustadz Wafi kan, wah, kita itu mungkin ya begini cara ngelihatnya ya. Seorang kiai loh gitu kan. Aku mikir ya Allah. Jadi kita tahu ya Ustadz Wafi itu cenderung membela kalangan Mbak Alwi. Silahkan kalau mau membela. Mana ahlakmu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.